juga adalah manusia biasa juga. Jadi nanti papa datang ke sana memberitahukan tentang kesehatan itu. Jadi jangan menghardik ya orang PSK itu. Jadi kita harus merangkul cara jalan keluarnya seperti apa itu. Nanti mau bikin konten lah, mudah-mudahan jalannya baik, harus didatengin, diperiksa kesehatannya gitu. Ya mudah-mudahan mereka ada jalan keluar, dikasih keahlian, keterampilan. Nanti hasil keterampilan mereka gitu. Nanti ke depannya itu nanti sampai belum berangkat sampai 20.000 sampai 100.000 gitu, sampai 1 juta kan nanti dapat rezekinya, nanti berikan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Ya udah Pak, nanti saya coba ya Pak bikin konten. Ya udah nanti bikin dulu aja perjanjian kontennya sama istri kamu gitu, supaya nanti jangan salah paham gitu. Iya, takutnya nanti salah paham. Kalau udah dikasih perjanjian konten kan, jadi nanti oh iya maksud saya maksudnya baik gitu, membantu orang-orang PSK. Bisik takutnya nanti istri kamu kata salah paham, saya kan datang ke PSK nanti disangkanya kamu macam-macam, jadi kamu harus ngasih tahu gitu Pak, nanti saya berikan penjelasan ke istri saya gitu. Ya udah bantu itu orang-orang yang nggak mampu sama yang PSK-nya gitu. Ya mudah-mudahan aja dicoba. Makanya dijelaskan ke istri supaya jangan salah paham. Oke, udah gitu aja ya. Ya, oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Om Zen. Nah, Om Zen ini lagi dengan Dokter Asep. Halo. Kan beberapa kali teman-teman netizen pernah lihat ya, ada di konten-konten saya wajah Dokter Asep. Terutama saat kemarin waktu orang tuanya Pak Dedi sakit kayak gitu kan, ada tuh di konten saya waktu saya nanya ke Dokter Asep tuh, Dokter Asep yang jawab yang waktu jalan. Terus yang kedua saat Kang Dedi operasi DSA. Nah, beliau ini adalah dokter pribadi Kang Dedi Mulyadi. Iya. Nah, kebetulan kita saat ini ketemu lagi bareng di sini. Nanti kita bisa tanya-tanya ya sama beliau, sama Pak Dokter Asep. Beliau ini adalah dokter pribadi Kang Dedi Mulyadi. Oke. Ya. Nah, kita nih bareng sama Dokter Asep, dokter pribadinya Kang Dedi Mulyadi. Lagi sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan. Dok, itu kemarin kan ribut tuh di channel YouTube-nya Kang Dedi. Ya. Kang Dedi itu kena apa? Dioperasi. Sebelumnya kenapa sih itu, Dok? Beberapa yang perlu diketahui, memang pemeriksaan itu untuk melakukan dibilangnya itu medical check up lah. Medical check up. Semacam perawatan ya. Ya, supaya mengetahui perkembangan kesehatannya Bapak. Nah, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan tindakan kemarin itu hanya untuk memulihkan atau bahasanya itu menyegarkan keadaan yang sudah sehat menjadi yang lebih sehat lagi. Namanya apa sih itu? Operasi apa sih? Tindakan memang DSA. Ya, memang ada beberapa yang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan DSA itu. Jadi nggak serta-merta langsung harus dilakukan pemeriksaan. Itu DSA tuh rekomendasi dari dokter, maksudnya saran dari dokter kan? Kan dokter sebagai dokter pribadi Kang Dedi, dokter menyarankan gitu agar di DSA untuk menjaga ini apa atau gimana? Beberapa hal memang yang jadi keinginan dari seorang pasien tentu tetap kita akomodir. Memang kembali lagi bahwa memang kemauan dari
bapak sendiri gitu. Tapi Jadi dokter menyarankan. mencoba memberikan alternatif. Iya. Tapi saya perlu beritahukan bahwa bapak selama ini juga tidak pernah minum obat. Oh tidak. Iya. Nah itu Jadi- rahasianya, rahasia menjaga kesehatan kebugaran bapak gimana sih dok? Ya. Kan dokter mah pasti tahu nih, karena dokter sebagai dokter pribadi bapak, Pak Dedi pasti tahu nih. Jadi tahu kondisi kesehatan, tahu pola hidup, terus pola hidup sehatnya kayak gimana, terus pola makannya kayak gimana, pasti dokter tahu. Ya, yang sering dilakukan sama bapak itu tentunya olahraga. Beliau sering bersepedahan, kemudian menjaga pola makan, kemudian banyak minum air putih. Nah, hal-hal yang itulah yang menjaga kesehatan bapak, dan memang dokter yang terbaik adalah dalam diri orang itu sendiri. Gitu. Oh. Jadi yang menyembuhkan itu bukannya dokter tapi tubuhnya sendiri. Jadi kalau dokter Asep sebagai dokter pribadi, tapi dokter pribadi sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Dirinya Oh sendiri. iya benar. Itu dari itulah pentingnya bagaimana saya sebagaimana mengetahui sedikit ilmu pengetahuan tentang kedokteran, itu memberitahukan saja bagaimana saran-saran yang baik. Jadi tidak serta-merta harus selalu diberikan obat, karena memang ternyata tubuh sendiri juga akan menyembuhkan dengan otomatisnya apabila memang diketahui dari pola gaya hidup, pola makan dan sebagainya, dan cukup baiknya juga olahraga. Obat itu penting Betul, untuk penanganan. betul, Cuman ada betul. juga yang sudah memang terlanjur nggak pernah minum obat kayak Betul. Pak Dedi, ya tinggal Betul. menjaga aja polanya berarti ya. Betul, Iya kan nggak betul. mungkin juga dokter kan. Betul. Oh ini nggak usah pakai obat kan, nggak Betul, mungkin. ya. Memang penting kan obat Betul. itu. Memang intinya adalah bagaimana kita mencegah penyakit, iya, dan itu benar. lebih baik daripada baik. mengobati. Nah, proses ini yang mungkin saya beritahukan apabila pasiennya memang memerlukan obat-obatan karena dia memang sudah menderita penyakit yang sudah menahun atau memang harus diperlukan obat, ya saya harus berikan obat. Cuma dari saran-saran saya kepada Bapak biasanya memang lebih cenderung kepada bagaimana mengatasi keadaan kesehatannya berkenaan dengan dokter yang dalam dirinya sendiri. Oh iya itu. Ternyata itu rahasianya guys. Rahasia kenapa Pak Dedi selalu bugar. Nah ini langsung kita dengar dari dokter pribadinya. Dok, dokter kan dokter sebagai dokter pribadi Kang Dedi ya. Iya. Itu nempel terus, ikut terus, atau misalnya dalam saat-saat tertentu aja? Beberapa hal yang paling kita ketahui bersama itu memang kadang yang kita perhatikan adalah kondisi. Nah, sebelum dan sesudah perjalanan itu Bapak biasanya terhubungi dengan saya juga. Nah, jadi tidak serta-merta Nempel terus-menerus, terus. betul. Tapi dalam suatu tatanan yang telah diatur sedemikian rupa, itu terjadi koneksitas sendiri bahwa ternyata memang Bapak memerlukan keadaan-keadaan yang harus ditanyakan ke saya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak Bapak pergi kemana dokter ikut sebagai Ya. dokter pribadi nggak ya? Ya, Saat gitu, tertentu saat aja kalau ada tertentu misalnya ada keluhan. diperlukan, betul. Terus misalnya ada hal yang menurut Bapak harus menghubungi Betul, dokter gitu. betul. Karena memang selain dokter pribadi juga kan Betul, dokter punya saya ada profesi aktivitas, lain, ya, kegiatan yang betul. lain. Tapi yang jelas Bapak nggak pernah ditanganin orang lain. Emang dokter Asep. Ya, Nih kita senang banget guys bisa ketemu sama dokter pribadinya. Kan kemarin ada kekhawatiran nih dari fans-fans Kang Deddy Mulyadi, dari netizen, itu kenapa dioperasi, ada apa tuh sampai jalannya juga pakai tongkat Ya, gitu. ya. Nah ini kan menimbulkan sebuah kepenasaranan, sebenarnya diapain nih Kang Deddy tuh diapain sih sama dokter pribadinya kan gitu, disuruh apa sih kan gitu. Tapi itu memang enggak ini ya dok ya, itu mah hanya perawatan aja ya, ya, hanya bro. perawatan saja, tidak serta merta membuat orang kekhawatiran lah gitu. Dan itu hal yang normatif lah yang Iya. biasanya dilakukan gitu. Dan termasuk saya lihat dok, jadi ada beberapa hal yang kemudian ketemu sama Bapak, masyarakat yang butuh pertolongan penanganan kesehatan, Bapak selalu hubunginya dok. Oh iya, betul. Gitu betul, ya? betul. Oh. Betul.
Memang Iya. Bapak sering nelpon saya kalau memang apa bilangnya kata Bapak diantaranya maksudnya? kalau ada pasien yang membutuhkan dalam keadaan Bapak sedang berjalan Iya. ke lingkungan masyarakat dan itu selalu tiba-tiba tidak dijadwalkan itu. Nah, itu paling repotnya itu ya. Gitu, harus pada saat itu juga. Ya, Nah, gitu ya. karena memang ya harus ditolong gitu kan, memang perlu pemeriksaan oleh saya. Kadang Bapak jalan gitu mau motoran atau sepedahan gitu, ditemukan orang yang sakit di rumahnya itu langsung saat itu juga telepon Bapak. Jadi tidak dilama-lamakan, akhirnya saya langsung juga meluncur ke tempat. Terus bener nggak sih ada istilah gini, kalau jadi dokter pribadi saya harus sering-sering bantu orang-orang yang membutuhkan penanganan kesehatannya, kan Ya, gitu, bener nggak ngomong gitu? betul, Bapak Karena betul. masyarakat adalah bagian dari pribadi saya sendiri, betul nggak begitu? Betul Bapak selalu mengingatkan kita bahwasannya berbagi itu tidak akan mengurangi. Dalam konteks pemahaman itu tadi, ya itu tadi yang Bapak lakukan bahwa kemauan dan yang ditolong kita ya itu merupakan kewajiban atau bagian dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana mereka dalam keadaan yang kekurangan kemudian kita hadir di dalam situ, maka itulah kepedulian yang sesungguhnya. Iya, berarti kalau sudah menolong membantu masyarakat sama dengan menolong membantu pribadi Kang Deddy. Betul. Karena masyarakat adalah bagian dari Bagian pribadi dari Kang Deddy. Pantas kalau dokter Asep jadi dokter pribadi Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, senang banget ketemu sama dokter Asep, dan kita ternyata nggak usah khawatir bahwa operasi itu adalah operasi DSA, semacam medical check up ya, penanganan, bukan penanganan terhadap penyakit apa. Dan kita sudah dengar langsung dari dokter Asep, dokter pribadinya Kang Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.